Beruntung, alhamdulillah. Para wali, wali santri beruntung, alhamdulillah. Para ustadz lebih-lebih lagi beruntung. Lebih-lebih lagi beruntung karena sudah berada di tempat yang seperti ini. Ini makanya kita harus banyak bersyukur karena kita bisa berada di tempat ini. Habib terus terang bersyukur karena bisa sampai ke daerah ini. Jauh dari Palembang. Kalau kilometer itu bolak-balik 2.500 lebih bisa. 2.500 kilometer lebih. Naik pesawat 2 jam tak sampai. Iya, 2 jam tak sampai, transitnya 6 jam. Iya, kalau dia langsung 2 jam sampai. Tapi karena dia transitnya lama, jadi 2 jam tak sampai. Enam jam baru 8 jam baru sampai. Nah, itulah namanya perjuangan. Itulah namanya usaha di dalam menuntut ilmu. Ini bukan semuanya dari tangsi semua. Ya, ada dari PD, ada dari Loxcon mungkin, ada dari Biren, ada dari Langsa, macam-macam. Ini dari pohon kelapa. Itu. Oleh lah. Itu tahu kalau panas-panas ini enaknya minum IO. Betul ya, oleh teh. Dingin, panas ini enaknya minum IO. Belum terbiasa, baru 3 kali ke Aceh. Kalau sudah tiap bulan ke Aceh baru terbiasa. Tapi tak mungkin tiap bulan ke Aceh kalau masih sendirian, tak mungkin. Tugas Tengkudin. Jadi beruntung kita yang berada di sini dari berbagai macam daerah demi untuk menuntut ilmu. Keberuntungannya apa? Satu, Allah ridho dengan kita. Allah ridho dengan kita. Allah ridho dengan perbuatan kita saat ini. Ibu-ibu yang ini, yang kelas eksekutif, itu yang ekonomi. Nah, itu kelas VIP di bawah. Ibu-ibu jangan lihat umur. Ibu-ibu jangan lihat umur. Kalau untuk pengajian, untuk majelis ta'lim, untuk dekat dengan guru, untuk belajar jangan lihat umur. Kenapa? Karena ilmu ini bukan untuk dibangga-banggakan. Ilmu bukan untuk dipamer-pamerkan. Ilmu hanya untuk diamalkan. Dan amal bukan banyak, tapi amal itu adalah yang istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam walaupun sedikit. Ibu-ibu jangan berat kaki untuk melangkahkan ke tempat pengajian, majelis taklim, walid mengajar atau ada abi yang mengajar, datang. Untuk apa? Itulah yang menjadi bekal kita, insyaallah bisa husnul khotimah. Mungkin para ustadz sudah tahu, sudah mengenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini seorang ulama
yang dulunya tukang gali kubur. Yang dulunya tukang gali kubur. Kubuh. Betul kan? Betul kan? Berarti pas ya. Dulunya Syekh Abdurrahman ini seorang kubuh atau tukang gali kubur. Ini subhanallah, Syekh Abdurrahman ini beliau mendapatkan seorang ibu-ibu datang ke tempat beliau. Karena beliau ini seorang kubuh. Kalau kurang fasih, maafin. Karena syaratnya belum lengkap jadi orang Aceh. Kalau sudah syaratnya lengkap, kurang satu lagi syaratnya. Jadi nenek ini datang, ya Syekh, tolong galikan kubur. Tolong galikan kubur karena aku sore nanti akan membawa jenazah. Subhanallah, ya memang tugas dia, memang pekerjaan dia galilah kubur. Sorenya datanglah nenek tadi bawa rombongan. Nenek tadi datang bawa rombongan. Rombongan tadi ada jenazah satu. Sudah, dia tadi memang karena tukang gali kubur, dia bantu sampai jenazah itu masuk. Sesudah jenazah itu masuk, ditutup tanah. Tidak lama dari situ Allah bukakan mata Syekh Abdurrahman ini, melihat cahaya keluar dari kuburan itu. Melihat cahaya putih yang keluar dari kuburan itu. Sampai dia pingsan, sadarnya dari pingsan. Dia mau mengejar itu nenek, dia mau mengejar rombongan yang mengantar jenazah tadi, tidak tahu entah kemana. Hal aneh, dalam kuburan mengeluarkan cahaya. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai sebulan lebih, ketemu lagi dengan nenek tadi. Nah, ini nenek kemarin. Ada apa? Nek, tolong galikan kubur. Hah? Ada apa? Nanti sore aku mau mengantarkan jenazah. Ya sudah. Digalilah jenazahnya tadi, digalilah kuburan tadi. Pas kuburan digali, sudah selesai, sorenya datang lagi nenek tadi bawa jenazah. Selesai jenazah dimasukkan, terjadi lagi kejadian yang sama seperti jenazah yang pertama. Keluar cahaya dari kuburan tersebut. Lalu dia sama tidak kuat melihat kejadian tersebut. Dia pun pingsan. Setelah dia pingsan, sadarnya dia tadi, aku harus ketemu dengan ibu itu. Aku harus ketemu dengan nenek itu. Siapa ini orang ini? Siapa 2 orang yang dikuburkan ini, siapa? Kenapa ada keanehan, ada keajaiban yang seperti ini? Selama aku mengkuburkan jenazah, tidak pernah kejadian yang seperti ini. Dia cari sampai masuk ke kota, dia akhirnya ketemu dengan nenek tadi. Pas ketemu dengan nenek tadi, dia lalu langsung bertanya, Nek, kau ingat dengan aku, Nek? Oh iya, kau kubu. Nek, aku mau tanya. 2 kali nenek mengantar ke jenazah. Dan aku mendapatkan hal yang aneh dari 2 jenazah itu. Dua-duanya itu mengeluarkan cahaya dari kuburnya sampai aku pun tidak kuat. Sampai aku pun pingsan. Aku mau tanya, siapa jenazah itu, Nek? Apa kata nenek tadi? Nak, jenazah yang pertama anakku, jenazah yang kedua anakku, dua-duanya anakku.
Lalu apa pekerjaannya nek? Pekerjaan anakku yang pertama ini, dia berada di pesantren. Dia thalabul ilmi, menyibukkan dirinya menuntut ilmu, tidak henti-hentinya menuntut ilmu sampai dia wafat menuntut ilmu. Mewafat dalam keadaan menuntut ilmu. Habib waktu sekolah di Hadramut di Yaman, sahabat dekat Habib, orang Afrika. Namanya Amr bin Yusuf. Ini malam Jumat murojaah Al-Quran. Karena kami harus setoran sehari 1,5 lembar. Tiap malam Jumat itu murojaah. Kenapa? Hari Jumat libur. Jadi pas malam Jumat murojaah di Masjid Al-Idrus, murojaah lah. Habib masuk kamar, yang Amr tadi masih sampai tertidur kepalanya di atas Quran. Tidur tidur posisi duduk Al-Quran di atas leher, di atas meja itu. Jam 3:30 kita harus bangun karena harus baca adhkar. Jadi kita bangunkanlah dia tadi. Pas dibangunkan langsung menarik napas panjang. Setelah menarik napas panjang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada kemungkinan dan tidak mustahil. Apa? Yang namanya kematian itu bisa datang kepada seorang penuntut ilmu. Kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau muda, mau tua pasti akan mati. Akhirnya Syekh Abdurrahman nanya lagi, yang kedua siapa nek? Yang kedua itu anakku juga. Lalu apa pekerjaannya nek? Anakku yang kedua ini adalah pencari nafkah yang luar biasa semangatnya. Hasil nafkahnya untuk sekolah adiknya. Pencari nafkah, hasil nafkahnya untuk sekolah adiknya. Dia dapatkan uang buat biaya sekolah adiknya. Dia dapatkan uang buat jajan adiknya. Dia dapatkan uang buat beli kitab adiknya. Semua untuk adiknya. Akhirnya ajal pun sampai. Dan Allah buktikan apa? Antara talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang membantu penuntut ilmu, disamakan derajatnya. Disamakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu suka membantu dayah, suka membantu pengajian, suka membantu pesantren, ibu akan satu derajat insya Allah dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan an'amallahu alaihim, Allah akan bangkitkan, Allah akan berikan nikmat kepadanya sebagaimana Allah berikan kepada al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Allah berikan sebagaimana orang-orang yang tinggi derajatnya, yaitu para anbiya was-siddiqin wasyuhada was-solihin, karena suka membantu talabul ilmi, penuntut ilmu. Makanya beruntung Syekh Abdurrahman ini, dia setelah mendengar ini dua gara-gara penuntut ilmu, gara-gara ilmu, sejak detik itu Syekh Abdurrahman meninggalkan sebagai seorang kuhkubu. Tidak lagi dia menjadi seorang tukang gali kubur. Kemana dia? Dia pergi ke Masjid Darussalam Damaskus. Dia temui dengan imam di situ. Dia bilang kepada imam di situ, ya Syekh, umurku sekarang sudah 55 tahun, aku ingin belajar. 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 55
Umurku sudah 55 tahun. Hampir sama dengan umur Habib Fauzi. Umurku sudah 55 tahun. Aku ingin belajar. Kata imam besar Masjid Darussalam. Syekh, tidak malu kau belajar? Rambut sudah putih, gigi sudah ompong. Tidak malu kau belajar? Tidak, aku akan belajar. Sebagaimana anak-anak, aku akan belajar. Nahu, sorob, semuanya aku akan belajar. Apa sebab kau begitu? Kenapa kau tidak malu untuk belajar? Akhirnya diceritakanlah. Makanya cerita ini mutawatir dari anaknya imam besar Masjid Darussalam Damaskus sampai terus cerita ini sampai ke telinga Habib dari guru Habib. Ini makanya penuntut ilmu itu mulia. Ibu-ibu, Bu, hei. Perasaan tambah rame. Ini memang sini rajin majelis, rajin menuntut ilmu daerah sini. Masya Allah memang. Insya Allah kuburannya bercahaya semua. Insya Allah masukkan lampu dalamnya. Habib punya sohib, punya kawan, orang Bengkulu. Ustadz juga, kiai. Kiai. Dia ceramahnya aneh. Bagaimana ceramahnya aneh? Ceramahnya dalam kuburan. Jadi kalau dia diundang orang ceramah, dia tidak mau ceramah di masjid, tidak mau ceramah di indah. Saya kalau diundang ceramah, saya minta ceramahnya di lapangan. Galikan saya kuburan, siapkan kain kapan, siapkan keranda. Jadi dia dikapanin dulu. Sebelum ceramah tuh dikapankan dulu, sebagaimana pocong. Masuk ke dalam keranda, dibawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibawa sampai di kuburan, dimasukkan dalam kuburan, dimasukkan mic di dalam pocongnya itu. Mic itu masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Lalu dia masuk ke dalam, ditutup, dikubur. Kubur benar-benar. Dikubur. Ceramah dalam kuburan. Nah, jadi speaker mic tadi keluar. 1 jam, 1 jam setengah. Ceramah dalam kuburan 1 jam setengah. Bagaimana panasnya? Kata dia, Ana bilang, enggak terasa panas apa? Enggak, Habib, biasa aja. Enggak haus apa? Enggak lagi ingat haus kalau masuk kuburan. Enggak ingat lagi haus. Lalu kenapa kau pilih ceramah kayak gini? Kenapa? Kalau aku pilih ceramah kayak gini, yang dengar bukan hanya orang soleh, orang ahli maksiat pun ikut dengar. Yang dengar bukan hanya orang soleh. Kalau kita kan biasa kalau acara pengajian majelis taklim, kalau yang biasa-biasa, yang dengar ya kayak inilah solehah semua. Kalau orang ahli maksiat, ceramah, dari Palembang, yalah, jalan lagi. Cuma saja, rombongan yang ketiga, rombongan pertama duduk di depan. Rombongan kedua malu-malu di belakang. Rombongan ketiga berpaling dari majelis. Keluar deh. Nah, orang ini kepengen apa? Yang dengar ceramah dia pelacur, penjudi, preman. Kenapa? Karena ada hal yang aneh. Macem-macem. Itu di Bengkulu. Di Bengkulu. Kalau mau coba silahkan. Ceramah dalam kuburan. Tapi kalau tidak ada ilmunya jangan.
Baru masuk kubur nanti kalau ketemu mungkar nakir. Masuk kubur, dah tahunya mungkar nakir datang. Mana buka? Belum mati. La ilaha illallah. Jadi penuntut ilmu itu jangan takut. Ibu-ibu jangan takut karena umur. Terus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lihat umur. Jangan lihat umur. Berapapun umur kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu terus. Yang santri mantap-mantap di pesantren, belajar benar. Zakaun, wa hirsun, wa istibagun, wa bughratun, wa irsyad ustadi, wa tul zaman. Santri harus rajin. Harus rajin belajar, rajin menghafal, rajin murojaah. Harus rajin dan rajin juga mengamalkan ilmunya. Guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyuruh kita untuk murojaah, mengulangi pelajaran 5 kali sebelum belajar, 5 kali sesudah belajar. Murojaah dulu. Bab apa? Bab syurutul wudu. Ulangi dulu syurutul wudu 5 kali. Malam-malam murojaah sebelum besok pagi belajar. Malam murojaah, besok pagi belajar, malam diulangi dulu 5 kali. Syurutul wudu, arkanul wudu, syurutus sah isolah, baca 5 kali. Sudah, besok pagi belajar, malamnya ulangi lagi beserta penjelasan dari gurunya 5 kali. Kalau dulu abahnya Habib Umar, namanya Habib Muhammad, punya guru namanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Syatiri ngomong sama santrinya, santri, sebelum belajar murojaah 25 kali, sesudah belajar murojaah 25 kali. Masya Allah. Sanggup tidak? Sanggup tidak 25 kali sebelum belajar? Diulangi mata pelajaran besok. Diulangi lagi, dibaca sampai 25 kali. Sudah 10 kali saja sudah hafal, apalagi 25 kali. 10 kali saja sudah hafal, apalagi 25 kali. Luar kepala. Jadi ketika guru menjelaskan, tidak lagi melihat matan. Kenapa? Karena matannya sudah ada di kepala. Kalau di luar kepala, lepas. Ya, ada semua di sini. Jadi tidak perlu lagi. Kadang-kadang santri, kadang guru melihat, guru ngajarin dia, di mana ini? Mencari lagi, cari-cari dulu. Cari-cari dulu di mana? Cepat benar guru mau cari. Tapi kalau sudah diulang, maka tidak susah lagi sudah. Tidak Guru dulu 25 kali sebelum belajar, 25 kali sesudah belajar. Habib Umar lihat zaman sekarang, santri zaman sekarang, kalau 25 kali tidak akan ada yang mau murojaah. Jadi 5 kali saja sebelum belajar, 5 kali sesudah belajar. Kenapa? Karena apa? Tingkat kerajinan para santri itu sudah mulai kurang. Tidak seperti dulu. Kalau sekarang santri sudah mikirkan HP. Di pondok bawa HP. Diam-diam bawa HP di pondok. Kalau di sini tidak ada. Alhamdulillah ini. Tidak ada, alhamdulillah sedikit. Tapi memang harus tidak boleh. Tidak boleh. Kata Habib Umar, kata kakaknya Habib Umar, santri zaman sekarang bukan santri, bukan thalabul ilm. Thalabul ilm zaman sekarang bukan thalabul ilm. Kenapa? Beda jauh. Kami dulu belajar tidak seperti kalian. Dulu belajar jalan kaki, tidak pakai sendal, panas, jarak jauh, kaki bengkak, semuanya solid. Kalau sekarang asrama ada, tempat tidur ada, bantal ada,
uang jajan banyak, tiap pagi jajan, siang makan, jajan pula, sore jajan. Maka kata guru kita, yang sekarang ini bukan thalabul ilm, bukan, tapi mutasyabbih. Cuma menyerupai penuntut ilmu. Kenapa? Karena perjuangannya, kerajinannya tidak seperti orang-orang dahulu. Jadi harus rajin. Minimal murojaah 5 kali sebelum belajar, 5 kali sesudah belajar. Yang pertama. Yang kedua, setelah zakaun wa hirsun, harus semangat. Semangat, jangan pantang jangan cepat mundur, pantang menyerah. Ini kadang-kadang ada kawan ngejek langsung. Mak berhenti. Kawanku pondok selalu ngebuli, selalu jelek-jelek, selalu ini. Akhirnya minta berhenti, minta pindah. Ini belum semangat. Harus semangat menuntut ilmu. Sebagaimana orang semangat di dalam mencari ilmu dunia, kita harus lebih semangat di dalam mencari ilmu akhirat. Zakaun wa hirsun, wastibarun, harus sabar. Tahu kalian, ini tangan 10 rotan pecah oleh tangan ini. Kenapa? Karena sering dipukul. Tapi berkat sering dipukul sampai ke Aceh. Berkat sering dipukul sampai ke Riau, Pekanbaru, Batam, sampai keliling. Karena berkat dipukul. Kalau sekarang mukul. Kalau dulu dipukul, sekarang mukul. Pondok Habib kalau terlambat sholat, terlambat sholat berjamaah, 5 kali rotan. Oh enak lah, balas dendam ini dulu. Kalau guru-guru tuh kalau mukul beserta doa. Guru kita Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar, ta'al Allah yahdik, ta'al Allah yaftah alaik, ta'al Allah yunawwir qalbak. Iya, didoakan kalau guru-guru kita sekali mukul, ta'al Allah yahdik, ta'al Allah yaftah alaik, ta'al Allah yunawwir qalbak, ta'al Allah yuhawil ahwal ila ahsanil hal. Didoakan, makanya senang dipukul dulu. Jadi sekarang jadi kalau antum dipukul guru, terima saja. Kenapa? Nanti didoakan. Didoa, tapi jangan melanggar. Jangan sengaja melanggar. Ini tentu guru itu menginginkan kita biar istiqomah. Terlambat 1 rakaat 20. Itu terlambat azan saja 5. Terlambat 1 rakaat 20. Tidak berjamaah 50. Mantap. Tapi alhamdulillah. Rata-rata sebelum azan sudah kumpul. Kenapa? Memang begitu. Harus ditakhwif. Diberikan ini biar apa? Biar bisa istiqomah. Kalau tidak, itu Masya Allah. Pengalaman masalahnya. Pengalaman. Jadi harus sabar. Harus sabar. Dan kemudian zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun, harus punya bekal. Harus punya bekal. Bu. Hei. Kalau mau hadir pengajian, Bu, nuntut ilmu itu namanya. Ibu harus punya bekal. Punya modal. Modal, jangan krik.
Betul? Betul ya? Apa kurang panjang? Krit. Hah? Kurang T. Oh. Jangan membiasakan diri krit. Ya. Jangan. Biasakanlah menjadi orang yang tangannya selalu terbuka. Kenapa? Ini modal. Kalau menuntut ilmu hadir majelis taklim, jangan 2000, 2000, 2000. Iya. Duit 2000 sama duit 100.000. Berbincang dia. Berbincang duit 2000 sama duit 100.000. Berbincang apa? Kata duit 2000. Beda. Duit engkau ya 100.000 ndak laku di masjid. Ndak laku di pengajian. Duit aku 2000. Laku di majelis. Laku di pengajian. Banyak orang memakai duit 2000 di pengajian. Banyak orang memakai duit 5.000 di pengajian. Duit 100.000 ndak laku di pengajian. Kata duit 100.000, biar aku walaupun ndak laku di pengajian, tapi aku laku di mall. Aku laku di pasar. Aku laku di toko emas. Aku laku di Habib Fauzi. Kalau duit 2000 ndak laku. Mana ada di mall 2000? Ndak ada 2000, paling kecil 10.000, 15.000, 20.000. Kalau 2000 laku laris di majelis taklim. Kotak penuh 2000 semua. Sama kayak parkir di PD 2000. Parkir ke mobil, kasih uang parkir 2000. Duduk majelis taklim 2000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disamakan kayak ongkos parkir. Ada alasan, apa alasannya? Yang penting ikhlas, Bib. Ya salah. Yang penting ikhlas, Bib. Dari mana ibu tahu 2000 ikhlas? Dari mana 2000 ikhlas? Mana ada ibu bilang ibu tahu 2000 itu ikhlas? Belum tentu. Nggak taunya sampai ke rumah beli cabai kurang. Nah 2000 tadi aku kasih ke majelis. Tuh. Tahu tadi pas beli cabai. Ini sudah 2000 untuk majelis, pakai ngatur bro. Ustadz nih kalau babnya jangan bab ini. Ini Ustadz, gawat ini. Jadi ibu-ibu harus punya modal. Harus punya modal. Semakin besar modal kita, semakin berkah urusan dunia kita. Ini paling afdol, paling tinggi pahala derajat bersedekah bukan lil fuqara, bukan li fisabilillah, bukan, tapi li alim wa talabul ilmi. Untuk orang alim itu 900 derajat. 900 derajat tinggi derajatnya dibandingkan sedekah lil fuqara wal masakin. Lil alim wali talabul ilim wali makanil ilim, semuanya derajatnya 900 derajat tingginya. Makanya ibu-ibu harus punya modal. Anak santri juga nih. Kalau Habib ngajar di pondok, santri lupa bawa pena, berdiri di depan situ, jemur, panas-panas situ. Lupa bawa pena, lupa bawa pensil, apalagi lupa bawa kitab. Berdiri di depan situ, panas, jemur, biarlah. Kenapa? Biar lebih perhatian. Biar lebih perhatian. Sebelum belajar, periksa dulu. Pena ada enggak? Buku ada enggak? Kitab ada enggak? Ini kadang-kadang
Yang dalam tas tuh lah dibawa terus tiap pagi. Oh. Yang dalam tas tuh tidak keluar-keluar. Pelajaran seminggu ada dalam tas itu lah. Iya, pengalaman tuh. Itu. Yang dalam tas tuh lah no dimasuk, tidak pernah keluar-keluar itu. No dibawa seminggu. Ini pelajaran untuk seminggu. Tidak pernah diperiksa-periksa. Pas pelajaran juga dilihat. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena ini ciri berarti semalam tidak murojaah. Semalam berarti tidak mengulangi pelajaran. Makanya harus punya modal. Tidak boleh kitab itu minjem. Kitab itu punya sendiri. Kitab punya sendiri, buku punya sendiri, pena punya sendiri. Kenapa? Disitulah letak engkau akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Al-ajr ala qadar ta'ab. Pahala akan didapatkan sesuai kadar ta'abmu, kadar susahmu, kadar banyak modalmu, kadar pengorbananmu. Itulah yang akan kau dapatkan balasan dari Allah. Kalau anak SMA luar bawa sekolah buku satu taruh di pantat lagi. Anak SMA bawa buku tulis satu, taruh di pantat. Begitu sekolah dia. Tamat SMA ada bekas dari ilmunya? Tak ada bekas. Tak ada bekas ilmunya. Habib banyak teman. Karena Habib dulu sempat sekolah umum sampai selesai SMA. Kawan-kawan yang dulu yang buku di pantat, yang sekolah tidak bawa apa-apa, pena satu, buku satu. Sekarang jadi kena angkot. Jadi pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh kawan-kawannya yang mujtahid. Makanya harus punya modal. Zakaun wa hirsun nastibau wa bulghatun wa irsyad ustadi. Bu. Wah, mantap. Ibu harus mengikuti petunjuk guru. Sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa asoina. Ya, santriwati. Woi. Santriwati. Oh iya, masih juga santriwati juga, sama santriwati ibu-ibu. Sama lah, itu. Harus nurut apa kata ustadzah, nurut apa kata gurunya. Harus istiqomah apa kata gurunya, dengarkan. Tapi kalau pengalaman biasanya ngatur yang cewek lebih mudah daripada ngatur ini. Ngatur ini yang bawah nih, masya Allah. Harus sami'na wa ata'ina. Dengar, laksanakan. Tidaklah akan kalian gagal selama kalian masih ikut dan taat dengan guru. Sepinter-pinter apa santri kalau sudah tidak taat sama gurunya, gagal. Sehebat-hebat apapun santri kalau sudah tidak nurut dengan gurunya, gagal. Dijamin. Ada santri dulu, ini Habib ulang terus biar antum menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Dulu di Ribat Tarim, di kota Hadramut, di kota Tarim, ada pondok namanya Ribat Tarim. Ada seorang santri pinter, sangat pinter, sangat luar biasa pinternya. Sangat luar biasa pinternya. Sampai-sampai kalau dia bertanya kepada gurunya, bukan tidak paham, tapi ingin tahu sampai mana pahaman guruku. Wah, hebat santri ini. Pinter. Dia sudah belajar sampai kitab-kitab tinggi. Tidak lama dari situ dia ini sudah terkenal. Terkenal sekota Hadramut. Di Rubat ada anak santri pinter bener.
Akhirnya ada di kota Mukalla, beliau ini diundang untuk ceramah di kota Mukalla. Kota Tarim ke kota Mukalla naik mobil kisaran 7 jam. Kalau dulu naik onta sekisaran 7 hari. Subhanallah. Esokan paginya dia diundang, pergi dia ke sana. Esokan paginya gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri melihat. Nah, ini kurang satu santri kita nih. Mana si Bulan? Mana si Bulan? Ada undangan, Habib. Undangan kemana? Ke Mukalla, Habib. Masya Allah. Siapa yang kasih izin? Aku tidak merasa memberi dia izin. Aku tidak merasa menyuruh dia pergi. Siapa yang kasih izin? Tidak ada yang tahu dia izin dengan siapa. Akhirnya apa kata gurunya? Keluar dari mulut gurunya. Gurunya mengatakan, biarlah dia ke Mukalla. Biarlah dia rehlah. Biarlah dia rekreasi. Tapi ilmunya masih di pondok. Biarlah dia rehlah, biarlah dia ke Mukalla. Tapi ilmunya masih di pondok sini. Tidak kemana-mana ilmunya. Mantap di sini masih. Subhanallah, sampainya dia Mukalla, dia masuk ke masjid. Nama masjid yang undang dia Masjid Nur. Sampai ke dia masjid itu, disuruh berdiri dia untuk ceramah. Setelah dia mengucapkan basmalah dan salam, kemudian mengucapkan hamdalah dan sholawat, diam. Orang belakang sudah teriak, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Nabi. Diam. Orang belakang, ada orang ini bilang, "Hei, kalam, gol, katakan, sampaikan." Pegah. Pegah. Diam, dia tidak bisa. Diam, tidak bisa. Akhirnya dia bilang, minta maaf. Aku minta maaf, tidak ada satu ayat pun yang mampu kejelaskan, tidak ada satu hadis pun yang aku hafalkan, tidak ada satu ibarah pun yang teringat di benak pikiranku. Semuanya zong, nol. Semua nol, tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang mampu dia jabarkan. Tidak ada satu hadis pun yang dia hafalkan. Tidak ada satu ibarah ulama pun yang dia ingat. Hilang semua. Akhirnya dia tadi itu apa? Duduk dan kembali ke kota Tarim, kembali ke pondoknya. Tidak minta maaf, tidak minta ridho, karena keangkuhan dia tadi. Tidak minta maaf, tidak minta ridho. Akhirnya tidak lama dari situ dia berhenti dari pondok Rubat Tarim. Orang pinter, orang terkenal, orang luar biasa ilmunya, tapi keluar dari Rubat Tarim, masuk ke pasar sampai akhir hayatnya menjadi penjual ikan asin. Pinter, cerdas, tapi akhir hayatnya tidak ada ilmu pun yang bermanfaat untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Yang dia bisa cuma menjual ikan asin. Ini cerita ini masyhur. Santri pintar berujung menjadi penjual ikan asin. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau mengikuti petunjuk guru. Jadi kita semua, siapapun kita harus mengikuti petunjuk guru selama kita belajar. Harus mengikuti petunjuk guru. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Muridnya ini ya sudah tua juga sama. Ahli ibadah, terkenal. Punya anak gadis, cantik. Anak gadis ini ke pasar. Anak gadisnya ke pasar,
lewatlah di situ anak gubernur, anak pimpinan di kota tersebut. Melihat, ketemulah dengan anak daripada gadis tadi. Dia lihat, inilah jodohku. Inilah jodohku, aku harus nikah dengan dia. Dia tanya sama kawan-kawannya, itu perempuan anak siapa? Oh, itu anak ahli ibadah, anak muridnya Ahmad ibn Hambal. Oh, kenapa? Aku ingin kujadikan dia istri. Aku ingin jadikan dia istri. Kata kawan-kawannya tuh, hei, berkaca. Kenapa berkaca? Kau pemabok, kau penjudi, kau tukang zina, mau nikah sama wanita soleha. Nah, kaca dulu. Nggak, aku harus nikah dengan dia. Kalau aku tidak nikah dengan dia, aku akan lebih parah dari situ. Aku akan ngomong sama bapakku. Pulang dia, ngomong sama bapaknya. Ngomong sama bapaknya. Pak, bapak mau aku tobat? Oh, dari dulu. Bapak mau aku kembali ke jalan yang lurus, tidak judi, tidak mabuk lagi? Dari dulu. Nah, kalau gitu bapak lamarkan seorang perempuan. Oh, boleh? Siapa? Anak Kiai Bulan. Kata bapaknya tadi, "Woi, sadar. Sadar. Hah? Mimpi apa kau semalam? Sadar." Tidak. Pokoknya kalau bapak mau aku tobat, lamarkan. Betul? Iya. Akhirnya bapak yang tadi bawa ajudan, bawa hadiah, datang ke rumah bapak si perempuan tadi. Ngetok pintu, bapak si perempuan tadi buka, terkejut. Apa? Amir yang datang, gubernur yang datang. Hai, ada apa ini? Ada apa ini? Udah, masuk. Dapat hadiah, masuk. Pas masuk, ada apa ya Amir? Ada apa gubernur? Aku datang ke sini untuk melamar anakmu. Hai. Untuk siapa gubernur? Untuk siapa lagi? Untuk anakku. Dalam hatinya, dalam ini, la haula wala. Karena anaknya ini ma'ruf, masyhur, fasik. Ma'ruf, masyhur, fasik. Yuhibbul ma'asi, yuhibbul khamr. Ma'ruf, fasik. Ay, gimana ini? Ditolak, hadiah sudah diterima. Ya, ditolak ini anak gubernur. Ay, gawat ini. Jadi gimana? Diterima enggak lamaran ini? Kata Syekh tadi, Amir, minta waktu 3 hari. Aku ingin musyawarah dengan anak perempuanku. 3 hari saja. Nanti setelah 3 hari ada keputusan. Ya sudah, awas. Oh, biasa, pimpinan kan begitu kan? Dikit saja dia ngomong, awas. Kalau sudah awas tuh berarti hati-hati. Kalau ditolak, you and me and. Akhirnya balik si raja, yang bapak tadi ngomong sama anaknya, Pak, janganlah Pak. Jangan Pak, aku dengan dia Pak, jangan. Siapa yang mau jodohkan kau dengan dia? Tidak mungkin lah. Kau wanita solehah, tidak pernah bermaksiat. Lihat orang itu, Masya Allah. Bangai. Bangai. Kalau di sini bangai, kalau di Palembang bengak. Dikit saja bedanya. Kalau di sini bangai, kalau di Palembang bengak. Lah sudah bangai, beoh. Sudah bangai, beoh. Iya, hanya mengandalkan jabatan ayahnya. Jabatan ayahnya diandalkan, dia korupsi sebanyak-banyaknya. Sudah ketahuan,
Oh, menghilangkan jejak dia. Mengandalkan jabatan anak ayahnya, dia korupsi. Oh, seenak-enaknya bansos dia korupsi. Untuk Covid dia korupsi. Bantuan sosial dia korupsi. Setelah ketahunan, ngilang dia. Ngilang dia. Seolah-olah menghilangkan jejak. Mana bisa loh. Tahu. Masyarakat ini bukan buta. Lo saja yang buta bahlul lolo bengak bangai. Ala lihat. Jadi akhirnya dia punya guru. Dia ngomong sama gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh, gimana Syekh? Ada apa? Aku ini tak kemarin didatangi oleh Amir. Dia mau melamar anakku. Untuk siapa? Untuk anakku, untuk anaknya. Untuk anaknya. Jadi gimana? Apa keputusanmu? Aku sampai sekarang belum ada keputusan. Aku minta 3 hari darinya. Aku minta saran darimu ya Syekh. Apa kata Imam Hanbal? Kau percaya aku? Aku percaya sama engkau ya Imam, ya Syekh. Kau mau apa? Nurut apa kataku? Aku mau nurut apa katamu, karena kau guruku. Apa katamu aku akan turuti. Ya sudah, terima. Insyaallah. Diterima? Iya, diterima. Gimana nasib anakku nanti? Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya suruh anak Amir itu untuk 40 hari sholat 5 waktu berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam. Sholat 5 waktu selama 40 hari berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam. Kata bapak yang tadi, kalau syarat seperti ini aku yakin pasti tidak lulus. Pasti tidak lulus. Aku yakin pasti tidak lulus kalau syarat ini. Ya sudah Syekh, siap. Setelah 3 hari datang Amir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi gimana? Terima atau tidak? Diterima. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya anakmu harus 40 hari sholat 5 waktu berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam. Wah, ini syarat berat. Tapi itulah, kalau dia sudah melaksanakan itu 40 hari, anakku aku nikahkan denganmu. Laksanakan itu sampai dia 40 hari. Akhirnya subhanallah pulang Amir, ya sudah. Pulang sampai ke rumah, ayah gimana ayah? Diterima atau tidak? Diterima. Oh, senang dia. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Engkau harus sebelum nikah engkau harus 40 hari sholat 5 waktu berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam. Syaratnya itu. Itu saja. Iya, itu saja. Bisa sama engkau. Kecil kata dia. Inilah orang semangat kalau sudah mau nikah. Kalau semangat mau nikah, lihatlah ceramahnya aja semangat. Itulah kalau sudah semangat mau kawin. Akhirnya dia kumpulkan kawan-kawannya. Kawan-kawannya tadi yang tukang mabok sama-sama dengan dia. Aku sudah mau kawin. Mau kawin. Kalian harus bantu aku. Bantu apa? Aku harus sholat 40 hari. 5 waktu berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram. Kalian harus bantu aku. Mulai malam ini. Kita sip-sipan. 3 jam. 3 jam ini bangun, 3 jam tidur. Nanti pas subuh bangunin aku.
Karena dia ada pasukan kan? Ada kawan-kawan dia. Sudah, pas malam pertama, kawannya bangunin. Bos, subuh bos. Bos, mau kawin bos. Langsung dibilang, bos, nikah bos, nikah. Oh, ya. Langsung bangun dia. Dia omongkan nikah, langsung ingat dia, langsung bangun dia. Langsung dia ke masjid, kawan-kawannya pun harus ikut. Kalian ikut semua? Wah, semua kawannya ikut sholat subuh semua. Tergantung bos. Tergantung bos. Anas ala dini. Manusia itu tergantung agama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, bagus. Kalau pemimpinnya sholat saja tak bisa, wudhu saja tak bisa, sholat saja jarang, sudahlah kacau. Makanya banyak liberal, sekuler, macam-macam sudah. Alamatus sa'ah. Sholat zuhur, begitu juga. Sholat asar, pas sholat maghrib, kawannya, bos, malam ini kita zina di mana? Oh, kata bos, kata kawan tadi yang mau kawin tadi. Tidak ada labor. Tidak ada labor. Kalau kita pergi ke tempat zina, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. Tidak ada. Jadi tidak ada. Sudah. Malam begitu juga, subuh, hari kedua begitu juga. Sulit dibangunkan. Bos, mau kawin bos. Sudah. Akhirnya hari demi hari judi, tidak ada judi. Kalau judi kita suka lalai, lupa waktu. Nanti aku lewat zuhur, lewat aku asar, tidak ada judi. Mabok, tidak ada mabok. Kalau mabok pasti nggak kalian mabok semua. Aku pun ikut mabok. Siapa yang ngingetin sholat? Tidak ada mabok. Akhirnya hari kedua, hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, tidak lagi dia butuh bantuan kawan-kawannya untuk ngingetin sholat. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk sholat dan sudah hafal jam masuk waktunya sholat. Hari ke-30 jemaah rutin, hari ke-35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51, sampai ke 2 bulan. Sampai ke 2 bulan. Rutin berjamaah terus. Rutin berjamaah terus. Tidak ingat lagi dia dengan mah kawin. Tidak ingat lagi dia. Akhirnya ayahnya ngomong, ayah, woi, kau ini ingat gak? Ada apa? Ada perjanjian, ada syarat. Apa ya? Kau tuh kan lagi sedang melamar anak orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking asyiknya ibadah, tidak ingat lagi dengan yang lama. Saking asyiknya ibadah. Akhirnya ya sudahlah. Berarti kau sudah lulus, kita datang. Datangi. Khobar sudah kemana-mana. Tapi pengantin perempuan tidak mungkin. Nunggu yang dari Palembang baru. Tidak mungkin dia nawarin kan? Iya, pasti yang dari Palembang nanya-nanya kan? Iya. Akhirnya datang. Karena sudah sampai ke kabar sama kiai tadi. Udah ya Her. Mana? Setuju? Setuju. Kita laksanakan. Kenapa? Anakmu sudah jadi mukmin sejati. Anakmu sudah jadi mukmin sejati. Nikah akhirnya. Datanglah dia ke gurunya, Imam Ahmad. Imam, Syekh, alhamdulillah anakku sudah nikah sama anak Amir Mukminin. Alhamdulillah syarat yang kau tujukan itu benar-benar ampuh membuat dia berubah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Sodaqah Rasulullah. Sodaqah
Rasulullah. Benar apa kata Rasulullah? Man shalla arba'ina yauman jama'atan, orang yang sholat 40 hari secara berjamaah, lam yatruk takbiratul ihram ma'al imam, tidak meninggalkan takbiratul ihram imam, falahu bara'atain, dia mendapatkan dua kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nar, terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api nerakanya Allah. Orang yang sholat, orang yang suka zina sholat, atau dia zina dia tidak sholat, itu kan tidak jauh beda seperti alamatul munafik, tanda-tanda kemana. Setelah dia rutin 40 hari berjamaah, tidak tinggal takbiratul ihram dengan imam, hilanglah sifat munafiknya. Antum-antum, santri-santri, ibu-ibu, para ustadz semuanya, kalau 5 waktu tidak pernah tinggal takbiratul ihram sama imam, aman dari sifat munafik. Sayyidina Umar, tahu dengan Sayyidina Umar? Tahu dengan Sayyidina Umar? Huzaifah ibn al-Yaman. Ini kata Rasulullah, ya Huzaifah, nih simpan. Ini catatan nama-nama orang munafik. Kau mata-matai mereka. Kau lihat gerak-gerik mereka. Huzaifah lihat catatan. Siap ya Rasulullah. Tahu catatan tadi. Kemana-mana dia ingetin nama-nama yang ada di sini. Sayyidina Umar terdengar. Sayyidina Umar terdengar. Huzaifah bin Yaman mendapatkan catatan nama-nama orang munafik. Langsung Sayyidina Umar, di mana Huzaifah bin Yaman? Fah, namaku ada enggak? Enggak ada. Bacakan. Sudahlah, kau tuh Umar, tak mungkin tidak ada catatanmu. Tolonglah kau bacakan. Tidak ada. Oh, jalan lagi. Ketemu lagi. Huzaifah, ada enggak namaku? Tidak ada. Tolong kau bacakan. Akhirnya sudah, kulihat, kau bacakan. Tidak ada nama Umar bin Khattab. Saking takutnya Umar ibnu Khattab termasuk golongan orang munafik. Ini kadang-kadang kita senang-senang, oh aku alhamdulillah bukan munafik. Dari mana kita tahu kalau kita bukan munafik? Berkata saja sering bohong, berjanji saja sering mengingkari, ya berkata sering berjanji sering mengingkari, dikasih amanat dia khianat, tambah lagi perbuatan yang haram lagi pula, tambah lagi. Naudzubillah min dzalik, bukan lagi munafik, kufur. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Umar sangat takut ini. Manusia zaman sekarang tidak takut dengan munafik, malahan bangga dia dengan munafik. Bangga dengan kemunafikan. Para DPR bangga, sholat, Allahu Akbar, maling jalan terus. Sholat, maling jalan terus. Sholat 5 waktu, samping kantor ada masjid, dalam ruangan kantornya ada musola, ada tasbih, ada yasin, ada Quran, ada bangga. Alhamdulillah di kantorku lengkap, Bib. Ada yasin, ada Quran, ini. Dalam hati Habib mau nanya, dibaca ada? Maling terus, makan semen, makan pasir, makan aspal. Orang tidak normal. Orang tidak orang yang suka makan pasir normal tidak? Orang yang suka makan semen normal tidak? Orang yang suka makan aspal normal tidak? Nah itulah banyak pejabat kita. Sudah korupsi, dituntut 10 tahun, dapat korting 60%. Masya Allah, jadi 4 tahun. Ya Allah. Ya Allah, akhir zaman sudah. Itu Habib Rizik cuma ngomong alhamdulillah anak sehat 4 tahun. Cuma ngomong alhamdulillah anak sehat. Ini hakim bodohnya bukan main nih. Luar biasa memang zalim. Allahumma asghil zalimin bidzalimin. Itu mudah-mudahan ya Allah hancurkanlah semua orang-orang yang zalim. Siapapun itu orang zalim, hancurkan. Dimanapun itu dia, khususnya di Indonesia kita ini, yang zalim, yang suka makan duit rakyat, yang suka makan bantuan rakyat, yang suka makan aspal, hancurkan semua mereka.
bucar-bacirkan mereka. Apalagi yang ingin menghancurkan Islam, yang liberal, yang sekuler, yang plural, hancurkan mereka semua, musnahkan mereka semua. Kalau memang mereka tidak patut untuk dapat hidayah. Ini ibu-ibu, irsyad ustadi. Jadi kalau ada menantu dilihat menantunya fasik, syaratkan itu saja, Bu. Ibu, ada menantu mau ngelamar anak, dilihat, selidiki. Oh ini jarang sholat. Oh ini. Tapi dia kebelet. Mau kawin dengan anak kita. Maka syaratkan itu. Kecuali Habib, jangan pakai syarat. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Yang keenam, tul zaman. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Syekh Abdul Somad Palembani 25 tahun belajar di Mekah sana. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, semua ulama kalau sudah berada di Mekah lama semua belajar. Tapi dulu yang Mekah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang sudah pimpinannya sudah Wahabi. Pimpinannya sudah Wahabi, joget-joget sudah ada di Jeddah, judi sudah ada, gara-gara ini si pemimpin yang hanya berkiblat dengan Eropa, bukan berkiblat kepada Nabi Muhammad. Hancurlah semua. Ini akan mempermudah kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Ini membuat cerdas otak, menguatkan hafalan. Habib dulu waktu mondok di Rubatul Muhibbin mengumpulkan faedah siwak dari kitab-kitab syarah Busro Karim, Baijuri, kitab I'anah Thalibin, ini sampai 70 faedah siwak. Menghilangkan penyakit lupa. Menguatkan hafalan. Membuat tidak ada rasa sakit mah dengan memakai siwak. Memakai siwak sunnah membuat angka 8. Taruh di tengah pertama, lalu ke kanan, turun ke bawah, ke kiri, naik ke atas, ke kiri, turun ke bawah, ke kanan. Buat angka 8. Buat angka 8. Sudah buat angka 8 3 kali, lidahnya 3 kali. Apalagi kalau ada santri, ada anak kita yang belum fasih baca ayat-ayat Al-Quran, belum fasih huruf Arab, gosokkan lidahnya. Rutinkan gosok. Lalu sudah 3 kali gosokkan lidahnya, langit-langitnya sekali. Sudah langit-langitnya sekali, sedot air yang ada di siwaknya. Jangan air ludah sendiri air ludah sendiri, masa Ini faedah siwak. Silakan, ada sama Habib Fauzi. Ini amanah dari beliau, untuk beliau mengajak kita untuk mengamalkan sunnahnya. Nah ini ada juga. Ini apa, untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap di badan kita. Aroma yang tidak sedap di badan kita. Ini apalagi santri 3 hari tidak mandi. Mentang-mentang baju masih bersih. Alasan air tidak ada. Males mandi. Kawan sebelah. Nah ini pondok kita di Palembang, pondok Habib Nurul Mustafa, pondok Guru Habib Rubat Muhibbin, pondok Aryad, santri-santrinya kita pakaikan ini. Biar apa? Biar selalu posisi tidak ada aroma yang tidak sedap, tapi aroma yang wangi. Kenapa? Karena kalau kata Imam Syafi'i, aroma busuk, aroma yang tidak sedap itu membekukan otak. Makanya kalau pagi-pagi sunnah mencium aroma wangi, pakai parfum. Bangun tidur, kosokkan parfum, hisap parfum tadi dengan 3 kali. Ini mencerdaskan otak, membuat awet muda. Sudah, yang tua sudah. Yang tua sudah, yang tua paling tidak cepat lupa saja. Kalau sudah tua sudah. Jangan minta awet muda, Doraemon.
Nah itu perihal. Siwak ini ada sama Habib Fauzi, ini buatan Habaib Lembang tanpa alkohol, tidak ada alkohol, sedikit pun tidak makalah, halal, thayyiban. Nah ini ada minyak Duhnul Habib. Minyak Duhnul Habib ini banyak manfaatnya. Salah satunya kalau ada yang santri yang main bola, main apa, keseliu, jatuh atau kena gigit apa, atau ada jamur kakinya ada jamur atau ototnya keseliu apa-apa. Nah ini Duhnul Habib untuk badan. Ini ada yang capek-capek, di sawah capek, gosokkan ini. Kakinya rematik, gosokkan ini. Nah ini ada minyak ZNM, ini minyak yang dibuat oleh Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, seorang aulia. Ini serbaguna. Bahkan bisa untuk orang yang kena stroke, bahkan bisa untuk orang yang kena 2 truk, 3 truk. Maksudnya kalau stroke itu separuh, kalau 2 truk tuh berarti semuanya. Kalau 3 truk tuh berarti innalillah. Nah ini untuk orang kesurupan, untuk orang yang mau melahirkan. Anak pertama biasanya sulit untuk melahirkan, minum ini. Atau kata dokter, ini harus sesar, ini harus operasi, minum ini separuh. Dijamin, insya Allah. Habib punya kakak 2, 1 kelilit pusar, minum ini. 2 kembar, minum ini. Alhamdulillah, biiznillah. Jangan lupa membaca basmalah dan sholawat. Nah silakan, itu ada sama Habib Fauzi, Menteri Perdagangan dan Perhubungan. Mungkin ini yang bisa Habib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza ma aqulakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada